Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman pecinta sejarah. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan selalu dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu lagi dengan saya Anissa Amisandi di program Baca Sejarah dan masih di serial kronologi sejarah tahun 627 Masehi atau bertepatan dengan tahun 5 hingga 6 Hijriah. Ada 8 peristiwa penting dari dalam dunia Islam dan ada peristiwa penting dari luar dunia Islam. Peristiwa penting dan bersejarah yang datang dari dunia Islam adalah pernikahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Zainab binti Khuzaimah, juga pernikahan beliau dengan Ummu Salamah radhiyallahu anha. Peristiwa berikutnya adalah kelahiran Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian ada Ghazwah Bani Mustalik atau pertempuran Muraisi. Selanjutnya adalah pernikahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Juwairiyah binti Harith, putri dari pemimpin Bani Mustalik. Peristiwa penting berikutnya yang ke-7 adalah Ghazwah Ahzab atau Ghazwah Khandaq. Dan peristiwa yang terakhir adalah pengepungan Bani Quraidah, komunitas terakhir yang ada di wilayah Madinah. 4 peristiwa penting yang datang dari luar dunia Islam yang terjadi di tahun 627 Masehi adalah masih di seputar pertempuran Romawi, Bizantium, dan Persia Sasan. Yang pertama adalah persekutuan Persia Sasan dengan bangsa Afar sekaligus juga dengan bangsa Slav dalam menjatuhkan Konstantinopel yang dipimpin oleh Heraklius. Kemudian kejadian yang kedua adalah dari pihak Romawi Bizantium mengadakan persekutuan juga dengan Khagan dari Tub Barat, yaitu Khagan Tongyangzu. Peristiwa berikutnya adalah perebutan kembali benteng-benteng Armenia oleh Heraklius dari tangan Persia Sasan. Dan terakhir adalah pertempuran Nineveh yang merupakan pertempuran penentu, pertempuran panjang antara Persia Sasan dan Romawi Bizantium. Dan teman pecinta sejarah, inilah kronologi sejarah tahun 627 Masehi bertepatan dengan tahun 5 hingga 6 Hijriah selengkapnya. Kemudian kita masuk ke 4 peristiwa besar atau 4 peristiwa ajaib yang terjadi selama penggalian parit tersebut. Dalam sirah Ibnu Hisham diriwayatkan bahwa dikala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin mengerjakan penggalian parit, terjadilah 4 macam peristiwa yang mengherankan bagi orang-orang yang mengetahuinya di kala itu. Keempat peristiwa tersebut sebagai berikut. Yang pertama tentang batu besar yang tidak dapat diangkat, tidak dapat juga dipecahkan. Tatkala orang-orang sedang sibuk menggali parit, mereka terbentur sebuah batu besar yang tidak dapat pecah dan tidak dapat diangkat. Hal ini disampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau menyuruh orang supaya mengambilkan air dalam bejana. Lantas beliau menyiram air ke atas batu besar itu. Tidak lama kemudian batu besar itu pun dapat dipecah sehingga dapat diambil dengan mudah dan diangkat ke atas. Ini memperlihatkan bahwa fisik Rasulullah SAW itu memang kuat ya. Jadi para sahabat yang tidak bisa mereka memecahkan suatu batu, tidak kuat juga mengangkat, itu mereka memanggil Rasulullah SAW. Mereka panggil Rasulullah, ya Rasulullah kami tidak kuat mengangkat batu ini. Dipecahkan juga susah gitu karena besar, maka Rasulullah SAW itu yang bagiannya gitu ya. Rasulullah SAW dengan fisiknya yang kuat itu bisa memecahkan batu tersebut dan mengangkat sehingga kalau sudah pecah kan jadi bisa diangkat ke atas ya. Oh ya, yang lupa saya ceritakan adalah posisi dari pecahan batu-batu atau batu-batu yang bisa diangkat itu dikumpulkan di sisi dalam kaum muslimin. Jadi batu dan pasir itu yang digali itu ke arah dalam Madinah gitu. Jadi digali kemudian dikumpulkan ke arah dalam Madinah gitu. Ini juga dijadikan sekaligus benteng dan batu itu persiapan juga senjata untuk melempari orang-orang yang mungkin nanti akan berusaha menyeberang parit tersebut. Di bagian dalamnya ya dijadikan juga sebagai pelindung bagi kaum muslimin. Gundukan pasir, gundukan tanah juga gundukan batu-batu tersebut.
Kemudian kejadian yang kedua adalah buah kurma yang sedikit menjadi banyak. Anak wanita Bashir bin Sa'ad disuruh oleh ibunya, yaitu Amrah binti Rawahah, untuk membawa secibuk buah kurma untuk disampaikan kepada ayahnya, yaitu Bashir bin Sa'ad, dan pada pamannya, yaitu Abdullah bin Rawahah. Nah, sahabat Abdullah bin Rawahah pasti teman pecinta sejarah kenal ya, kenal nama ini. Yang sedang ikut bekerja menggali tanah agar oleh keduanya dipergunakan untuk makan siang. Jadi para sahabat itu, para umahat yang mereka punya makanan itu dikirim ke lokasi penggalian, dikirim khusus dicari gitu ya, yang mana keluarganya lalu dikirim. Hanya saja memang tidak banyak yang mengirimkan bekal karena ya tadi pada masa itu Madinah dalam keadaan paceklik. Ada satu kejadian di mana Abdullah bin Rawahah dan saudaranya dan saudara ipar ya, saudara ipar dia, adik kakaknya itu dengan perempuannya gitu, dengan Amrah bin Rawahah. Nah, anak saudaranya ini mengirimkan kurma kepada mereka. Anak perempuan tadi kebetulan lewat di hadapan Nabi SAW sambil mencari ayahnya dan pamannya. Tiba-tiba Nabi SAW memanggilnya dan menanyakan, apa yang kamu bawa itu? Ia menjawab bahwa ia disuruh. Jadi pada saat ini anak perempuan kecil ini ketika mencari-cari ayahnya dan pamannya yang sedang bekerja, dicari-cari ke sebelah sana, ke sebelah sini, kelihatan oleh Rasulullah SAW, lewat di dekat Rasulullah SAW. Lalu oleh Rasulullah itu dipanggil anak itu. Lalu ditanya, kamu mau nyari siapa? Kemudian itu yang kamu bawa itu apa? Kamu mau nyari siapa? Dijawab oleh anak, saya mau cari ayah saya. Ayah saya adalah Bashir bin Sa'ad, juga paman saya Abdullah bin Rawahah. Saya mau memberikan bekal ini wahai Rasulullah dari ibu saya gitu. Lalu tanya Rasulullah, apa itu isinya? Lalu diperlihatkan kepada Rasulullah isi dari bungkusan itu ya, bekal itu. Tidak banyak, hanya sejumput saja korma dari yang diberikan gitu ya, bekal yang diberikan kepada dua sahabat tersebut. Dan Rasulullah SAW melihat kurma tersebut itu menadahkan tangan gitu ya, dua tangan seperti ini. Boleh tidak gitu kalau kurma itu disampaikan saja kepada saya, nanti saya menyampaikan kepada paman dan ayahmu gitu. Lalu anak perempuan itu memberikan kurma itu kepada Rasulullah SAW ke telapak tangan beliau ya yang begini, tetapi isinya itu tidak banyak. Di tangan Rasulullah SAW isinya tidak banyak, berarti sedikit banget kan kurma itu, paling beberapa butir gitu ya. Tangan Rasulullah mungkin agak besar ya, laki-laki. Beberapa butir mungkin ya, tidak nyampe 10 sepertinya. Lalu setelah kurma itu diterima oleh Rasulullah, anak perempuan itu berpamitan, dan Rasulullah SAW meminta para sahabat untuk membentangkan kain dan meletakkan kurma tersebut yang sedikit itu di atas kain. Dan setelah disimpan di atas kain, para sahabat itu dipanggil, diinstruksikan bahwa istirahat dulu, makan dulu sebentar, ada kiriman kurma dari putri Bashir bin Sa'ad. Maka dipanggillah para sahabat, datang memenuhi panggilan tersebut, dari yang jauh ya, dari yang ujung sampai yang terdekat dengan Rasulullah mereka datang. Dan mereka diberikan kesempatan untuk bersama-sama ya memakan kurma tersebut sampai mereka kenyang. Para sahabat semuanya dalam keadaan lapar karena tidak banyak orang yang mengirim makanan, hanya beberapa orang gitu. Dan pada saat itu semua sahabat itu dalam keadaan lapar. Ketika ada instruksi untuk makan, untuk memenuhi perut mereka, itu kan senang ya, para sahabat luar biasa senang, bisa ada nambah tenaga lagi. Dalam keadaan mereka tidak tahu lagi kapan dapat kiriman makanan lagi, jadi mereka makan lumayan banyak dari biasanya. Tetapi yang luar biasa ini kan para sahabat ya,
terbayang ya, satu kota, ini satu kota diminta untuk makan kurma yang sejumput itu gitu, yang sedikit itu. Tetapi ya mukjizat Rasulullah SAW, karunia dari Allah. Ketika kurma itu diambil satu, dia tidak menambah, tidak berkurang, malah ya tidak habis-habis. Padahal yang makan para laki-laki satu kota Madinah, para sahabat yang mulia. Itu berkah dari kiriman siapa tadi namanya, Amrah binti Rawahah ya, istri dari Bashir bin Sa'ad. Itu berkah yang di tangan Rasulullah. Memang segala sesuatu bisa terjadi ya atas izin Allah tentu saja, tetapi itu tentu juga karena berkah kesungguhan dari para sahabat, maka Allah menurunkan pertolongannya. Tidak dibiarkan para sahabat lapar gitu, dan diberikan kesenangan gitu ya dengan adanya kurma yang melimpah dalam makna tidak habis-habis, sampai semua sahabat kenyang, sampai semua sahabat yakinlah bisa kuat 2 hari, 3 hari ke depan, yang tak kapan dapat makanan lagi. Mereka sudah kenyang gitu, meskipun tidak sampai kekenyangan ya. Mereka sudah kenyang, sudah bertenaga lagi, sudah bahagia lagi, tidak kelaparan gitu ya, bertenaga, mereka siap bekerja kembali. Bahkan setelah semua orang kenyang memakannya, kurma itu pun masih berlimpah banyaknya, luar biasa ya. Kemudian kejadian keajaiban yang ketiga adalah makanan yang sedikit dapat menjadi banyak. Kalau tadi adalah berkahnya makanan Amrah binti Rawahah ya, kurma. Yang sekarang itu adalah berkahnya makanan dari Jabir bin Abdullah. Sahabat Jabir bin Abdullah itu berkata, ini riwayatnya langsung dari Jabir bin Abdullah. Kami bekerja bersama Rasulullah SAW menggali tanah untuk membuat parit. Waktu itu saya mempunyai sedikit daging kambing. Dalam hati saya berkata bahwa alangkah baiknya kalau kambing itu kami masak untuk Rasulullah SAW. Saya lalu memerintahkan istri saya supaya memasak sekeping roti dari gandum dan daging kambing itu yang nantinya untuk dimakan bersama Rasulullah SAW. Inisiatif dari Jabir bin Abdullah itu memang, kalau tadi kurma Amrah bin Rawahah itu tidak sengaja dalam tanda kutip, tentu ini qadarullah ya. Ini adalah keinginan Allah, tetapi kan tidak diniatkan untuk Rasulullah. Tetapi Jabir bin Abdullah itu berbeda lagi. Ini kan dalam beberapa hari ya. Suatu kali ketika para sahabat sudah lapar, Jabir bin Abdullah ini ikut merasakan juga, pasti Rasulullah juga lapar gitu. Kita lapar, Rasulullah juga pasti lapar. Beliau ingat, beliau itu di rumah ada anak kambing kecil, punya kambing kecil, ya kayaknya cukup lah untuk makan Rasulullah SAW dengan kami keluarga dan saudara dekatnya gitu. Akhirnya beliau meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk pulang terlebih dahulu ke rumahnya. Ada sesuatu, wahai Rasulullah, saya izin dulu pulang, nanti saya kembali lagi. Itu dipersilahkan. Jabir bin Abdullah itu izin pulang ke rumahnya. Di rumahnya beliau menyuruh istrinya untuk membuat adonan roti, untuk menggiling gandum, untuk membuat adonan roti untuk beberapa orang. Dia ketika pulang, wah istriku, buatlah adonan roti dari gandum yang ada di rumah gitu, habiskan semuanya. Tetapi istri menjawab, wahai Jabir, yang kita punya hanya segini, ini cukup untuk keluarga kita saja. Lalu Jabir menjawab, tidak apa-apa, buatlah adonan itu, saya akan menyembelih anak kambing yang kita miliki itu gitu. Akhirnya ya dilakukanlah, anak kambingnya disembelih, lalu dimasak ya, diproses, dimasak. Istrinya juga sudah selesai membuat adonan roti. Maka setelah itu Jabir mendatangi Rasulullah SAW sambil berbisik, wahai Rasulullah, kami punya sedikit makanan, gitu ya. Itu kata Jabir sambil berbisik karena khawatir ini ya. Khawatir orang lain mendengar gitu. Dengar makanan kan, orang lapar itu bisa langsung nengok gitu. Langsung, bukan hanya perutnya yang lapar, matanya juga ikut lapar gitu ya. Telinganya juga ikut lapar, itu mendengar kata makanan bisa langsung bereaksi gitu. Makanya Jabir memberitahu Rasulullah itu sambil berbisik. Mendekat dulu gitu, tidak bicara jauh-jauh, mendekat dulu. Wahai Rasulullah,
kami ada makanan. Tadi saya suruh istri saya masak sedikit gitu, sedikit makanan. Maka silahkan Anda datang ke rumah saya, lalu menyantap hidangan tersebut gitu. Lalu Rasulullah bertanya, untuk berapa orang wahai Jabir? Untuk Anda dan beberapa orang saja gitu, 4 atau 5 orang saja. Lalu Rasulullah SAW mengangguk gitu. Nah, Jabir udah tenang tuh, ya. Rasulullah SAW sudah paham gitu dengan maksud dia. Tetapi yang mengejutkan ternyata Rasulullah SAW itu berpaling kepada para sahabat, malah mengatakan pengumuman, mengumumkan dengan suara keras, wahai sahabat-sahabatku, Jabir mengundang kalian makan, gitu kata Rasulullah SAW dengan suara yang lebih keras, gitu. Para sahabat yang mendengar itu langsung berpaling ke arah suara Rasulullah, langsung meletakkan cangkulnya atau apapun yang mereka pegang dalam bekerja, gitu ya. Mereka saling memandang gitu dengan wajah yang ceria. Jabir mengundang kita makan. Jabir mengundang kita makan. Mereka langsung naik dari parit itu, mendekat ke arah Rasulullah. Mereka wajahnya senang, mendekat kepada Rasulullah, mau menuju ke rumah Jabir. Berbeda dengan Jabir bin Abdullah yang melihat kepada Rasulullah, melihat kepada para sahabat dengan mata yang membelalak, kaget, dan wajah yang pias gitu ya. Ini orang ribuan, masakan saya cuma cukup untuk 4-5 orang. Rasulullah dan sahabat dekatnya bagaimana mungkin? Tetapi ketika melihat kembali kepada Rasulullah wajahnya tenang dan tersenyum gitu, bahagia juga, sehingga Jabir itu ikut tenang juga. Oh, kalau tadi kan Rasulullah itu bertanya untuk berapa orang, Jabir menjawab 4-5 orang, berarti Rasulullah sudah paham kan makanannya itu sedikit gitu, bukan salah paham, bukan, sehingga Jabir, oh ya udah, berarti ini memang Rasulullah yang bermaksud seperti itu, maka Rasulullah itu yang akan melakukan sesuatu gitulah. Gimana Rasulullah aja nantinya gitu. Jabir juga sudah, ya udahlah gitu. Meskipun tetap deg-degan ya, manusiawi ya, tetap deg-degan ketika mereka datang ke rumah Jabir. Jabir masih dalam keadaan yang agak kaget juga. Istrinya juga kaget, yang datang kok banyak sekali. Para sahabat dipimpin oleh Nabi SAW mendatangi rumah Jabir. Ketika datang, istrinya tentu kaget ya. Kita ibu-ibu kalau disuruh menyiapkan makan terus kaget suami kita bawa tamu lebih banyak kan, kebayang ya. Itu udah panik duluan. Takut nggak kebagian gitu. Masakan kita segimana gitu, yang datang segimana. Ini juga yang dialami oleh istrinya Jabir bin Abdullah. Tetapi karena melihat Rasulullah tenang, akhirnya istrinya Jabir juga merasa tenang, sebagaimana juga Jabir. Kemudian riwayat dari Jabir ini di alinea terakhirnya ya, beliau mengatakan begini, Nabi SAW lalu duduk dan kami mengeluarkan makanan yang telah kami sediakan untuk beliau. Kemudian beliau memberi barokah dan mengucapkan bismillah, lalu makan. Setelah selesai beliau memakannya, maka datanglah orang-orang secara bergantian untuk memakan makanan itu. Setiap satu rombongan selesai memakannya, maka berdirilah mereka lalu pergi. Datanglah rombongan yang lain lalu memakannya, dan demikianlah seterusnya, sehingga tidak ada seorang pun dari yang bekerja hari itu yang tidak ikut memakan makanan yang disediakan olehku. Dan ini berkahnya makanan Jabir bin Abdullah ya. Jadi seluruh pekerja, seluruh sahabat, seluruh pasukan yang pada saat itu menggali parit itu ikut makan makanan Jabir yang jumlahnya tidak seberapa, tetapi mendapat keberkahan dari Rasulullah SAW, mukjizat Rasulullah ya. Makanan itu tidak habis-habis. Jadi serombongan mereka makannya, serombongan makan sampai kenyang gitu ya. Udah selesai mereka keluar, lalu masuk lagi rombongan berikutnya. Tidak diceritakan di sini jumlahnya. Hanya satu rombongan bergiliran sampai rombongan terakhir itu selesai makan dan makanan itu tetap bersisa. Bahkan dikisahkan makanan itu bahkan cukup juga untuk para tetangganya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Luar biasa ya.
keberkahan ini, dua kisah yang tadi, keberkahan makanan kurmanya Amrah bin Rawahah dengan Jabir bin Abdullah ini memiliki kemiripan ya, artinya Rasulullah SAW yang mendoakan berkah untuk makanan tersebut, sehingga makanan tersebut bukan hanya bermanfaat bagi 1-2 orang, tetapi bermanfaat bagi seluruh pasukan. Dan sodakohnya Jabir juga sodakohnya Amrah ini tetap dicatat untuk ribuan orang. Luar biasa ya, 1 korma, 1 lagi roti dan gulai lah ya. Dan tentu saja keberkahan seperti ini hanya bisa didapatkan dari niat yang tulus memang. Niat yang tulus dalam menolong perjuangan Allah, niat yang tulus untuk memberi makan orang lain, niat yang tulus untuk membahagiakan orang lain, maka keberkahannya itu bisa dicapai dengan maksimal, dan Allah yang bisa melipat gandakan hal tersebut. Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu, tentu bisa saja mudah bagi Allah untuk melakukan hal ini ya, sangat-sangat mudah bagi Dia. Dan itu saja teman pecinta sejarah, terima kasih sudah menyimak. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.